Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Glory Lampung. Ya, kali ini gua mau mau sedikit review atau kasih tahu spesifikasi dari iPhone 11 Pro Max. Tapi sebenarnya video ini udah lama nih gue buat, ini udah dari tahun 2020 ya, akhir tahun 2020. Cuman gue baru sempet editnya, ngisi suaranya juga. Dan ini handphone ini gue dapet pinjem untuk di review aja. Terima kasih buat yang udah pinjemin. Oke, di sini kalau sebelumnya gue udah pernah bahas iPhone lain, bisa kalian cek di channel gue ya. Dan kali ini gue mau ngebahas iPhone yang cukup fenomenal, yang bikin gempar dari semua handphone yang udah ada di tahun 2020 tentunya ya. Dimana di sini menggunakan 3 kamera ya. Untuk kamera belakangnya yang biasa disebut kamera boba. Nah, di sini perubahan dari unboxing atau isi dusnya itu terlihat di sini. Dusnya udah cukup berbeda dan desainnya juga udah cukup beda menurut gua. Kalau untuk stiker tetap dapat, manual book masih tetap sama, cuma untuk isi dalam dusnya cukup berbeda. Terutama di sini untuk batok chargernya ya. Di sini batok chargernya menggunakan Type C. Dan juga ini udah menggunakan batok yang kalau nggak salahnya 5 ampere ya, udah cukup besar ya. Karena untuk mendukung iPhone-nya juga cukup besar daya baterainya. Dan di sini headsetnya udah langsung nyambung ke colokan, jadi hanya untuk satu colokan. Dan ini kabel lightingnya udah khusus untuk penggunaan Type C. Oke, bisa kalian lihat di sini perbedaannya dari iPhone sebelumnya, dimana di iPhone 11 ini udah menggunakan kabel Type C dengan colokan adapter yang udah cukup besar dan udah cukup berbeda ya, gak kayak iPhone sebelumnya. Dimana di sini chargernya itu udah seperti charger Xiaomi gitu ya, Realme gitu. Dan ini menggunakan Type C yang gue bilang tadi. Nah, di sini mendukung untuk pengecasan yang cepat untuk handphonenya. Nah, di sini hanya menggunakan satu lubang. Oke. Jadi iPhone 11 ini emang cukup bikin kaget kali ya. Karena dia perubahannya cukup beda dari iPhone sebelumnya. Karena iPhone sebelumnya kan untuk seri-seri itu ya gitu-gitu aja. Nah, di iPhone 11 ini yang bikin beda. Nah, di sini gue bandingin dengan iPhone Ini iPhone XR kalau nggak salah. Dari teksturnya dia ini kayak kembali beda malahan justru ya. Nggak kayak iPhone 8 apa iPhone 7 gitu. Nah, kalau ini kan licin seperti iPhone X ke atas itu kan licin ya. Pakai kaca. Kalau ini bukan kaca, kayak doff gitu dia untuk pengecatannya. Ini udah ibaratnya udah move on lah dari series iPhone X ya. Dimana series iPhone X itu menggunakan bagian bodi kaca semua dan sampingnya juga kaca, full kaca gitu. Tapi untuk poninya tetap nggak hilang ya, tetap ada. Oke, nanti bakal kita bahas spesifikasi lebih lanjutnya tentang iPhone 11 Pro Max ini ya. Oke, ini gua mau cek dulu untuk kartu SIM-nya, dimana di sini kartu SIM-nya itu menggunakan SIM ganda katanya. Kalau untuk iPhone 11 dan 11 Pro Max ini menggunakan nano SIM dan eSIM. Cuman sayangnya di Indonesia belum ada eSIM, jadi ini paling cuma bisa nano doang ya. Nggak bisa juga untuk micro ya, jadi untuk nano seperti biasa iPhone, cuma kayaknya kelihatan lebih kecil aja tuh ya. Oke, selanjutnya nih mau gua hidupin dulu handphonenya. Nanti bakal kita lihat lagi apa aja yang ada di dalam handphone ini. Kita setting dulu untuk pengaturan lainnya, bahasa dan lain-lain. Dan di sini juga nanti ada pengaturan untuk Face ID, bisa kalian lanjutkan atau enggak juga nanti bisa disetting lagi. Dan ini untuk settingan tampilan dan lain-lainnya tinggal next aja sebenarnya ya. Oke, ini udah tampilan home dari handphonenya ya. Jadi isi halaman aplikasinya seperti biasa yang ada ini. Di sini yang baru ada untuk pintasan atau untuk rangkuman dari semua aplikasi yang ada. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang dari warna dulu ya.
Kalau untuk warna handphone ini itu ada 4 atau 5 ya. Ada 5 warna nih. Pertama ada gold, silver, grey ya, gold, grey, silver dan hijau. Nah hijau ini yang best seller ya. Dan ini kalau yang gua review ini warnanya abu-abu ya. Nah kalau untuk dimensi dulu sendiri ini ukuran lebarnya itu 77 mm, untuk tingginya 158 mm atau 15 cm, dan untuk tebalnya sendiri 8 mm dan beratnya itu 226 gram. Oke, untuk layar sendiri di sini udah menggunakan layar Super Retina XDR. Jadi maklumannya kalau misalkan gambar dari handphone ini kalau ditransfer ke iPhone lain itu kurang bagus ya, padahal bukan kurang bagus karena layarnya udah banyak perubahan aja. Oke lanjut, layarnya itu adalah menggunakan OLED multi touch, ini 6,5 inch diagonal. Selanjutnya juga layarnya udah layar HDR dengan resolusi 2688 dikali 12.1242 pixel. Untuk rasio kontrasnya itu 2 juta banding 1, dan layarnya juga udah layar True Tone, layar warna luas dengan haptic touch. Untuk kecerahan ini maksimal 800 nits dan kecerahan maksimal ya 800 nits. Kalau untuk HDR-nya 1200 nits. Dan di sini juga udah menggunakan lapisan Heliotropic anti sidik jari. Oke, di seri ini iPhone 11 itu udah tahan cipratan air dan juga debu. Untuk maksimum kedalaman airnya itu 4 meter selama 30 menit. Jadi udah dengan standar IAC 60529, jadi udah tahan air dan juga debu, aman buat kalian kalau untuk dipakai berenang, tapi nggak lama-lama ya. Oke, selanjutnya chipset yang digunakan yaitu chipset yang generasi terbarunya A13 Bionic, yaitu Neural Engine generasi yang ketiga. Itu hampir sama kayak XR juga kayaknya ya, cuman udah yang paling terbarunya. Nanti kita bakal bahas yang lain-lainnya. Kalau untuk kapasitas di sini itu ada yang 64 GB, 256 dan 512 GB. Jadi pilihannya beragam. Tapi untuk iPhone kalau menurut gue sih disarankan yang paling maksimal itu kapasitasnya. Jadi untuk penyimpanan kita gak cepat penuh. Oke, yang lainnya apalagi ya kira-kira. Kalau isi kotak tadi udah dilihatin ya, itu isi kotak sebelumnya yang pertama tadi. Selanjutnya kita bahas sensor aja, dimana di sini sensornya itu udah menggunakan Face ID, barometer, gyro 3 sumbu, akselerometer, sensor kedekatan jarak, dan sensor cahaya sekitar. Kalau untuk sistem operasinya ini sistem operasi iOS 13. Selanjutnya daya tahan baterai ya, dimana daya tahan baterainya itu bertahan bisa sampai 5 jam. Jadi lebih lama dibandingkan XX Max, iPhone XX Max. Kalau untuk pemutaran video itu bisa 20 jam. Kalau untuk pemutaran streaming itu bisa 12 jam. Kalau untuk pemutaran audio bisa 8 jam. Dan di sini adaptornya yang tadi yang gue sebut itu ternyata adaptornya itu 18 watt bukan 6 watt. Jadi cukup besar banget ya. Dan untuk pengisian dayanya juga bisa melalui USB komputer ataupun adaptor daya. Untuk pengisian daya cepatnya itu untuk tahap 50% itu bisa dengan 50 menit ya, dengan adaptor yang besar tadi ya. Jadi benar-benar fast charging menurut gue. Dan di sini juga udah menggunakan Face ID yang terdeep, jadi cepat banget dia untuk menangkap sensornya. Jadi mudah banget tuh kalian untuk menggunakan Face ID untuk kunci ataupun lain-lainnya. Oke, sebelum lanjut ke spesifikasi lainnya, ini ada iklan yang mau lewat, jadi saksikan iklannya dulu ya. Oh ya, di sini gue mau rekomendasiin buat kalian semua yang mau ganti gadget ataupun mau upgrade gadgetnya. Di sini kalian bisa cekin di tokonya di Instagramnya Zela Gadget. Di situ kalian bisa dapetin gadget-gadget terbaru dan berkualitas. Ada iPhone, Android, dan lain-lainnya. Nah di sana juga kalian bisa dapetin tipe pembayaran dengan cara cash, arisan, dan juga tabungan. Dan tentunya gadget di sini tuh berkualitas dan jaminan garansi yang resmi.
Yaitu kalau untuk iPhone sendiri ada garansi resminya ataupun iBox. Langsung aja kalian cek Instagramnya, di situ ada admin yang bisa kalian tanya-tanya, dan tentunya adminnya fast respon untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Langsung dicek aja Instagramnya. Oke, selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu nih ya, itu kita ngebahas tentang kameranya. Dimana di sini kamera iPhone ini pertama kalinya ngeluarin untuk wide angle seperti ini. Jadi kamera bisa wide angle, bisa normal, dan juga bisa zoom 2 kali ya, atau lensa zoomnya ya. Dan True Depth-nya juga bisa ngelakuin hal yang sama. Untuk kamera depannya itu bisa juga untuk wide angle ya. Jadi ini kamera yang iPhone sempat diremehkan gitu dengan brand-brand lain, ternyata iPhone malah lebih baik gitu. Atau brand lain yang malahan sebenarnya nyontek ide atau gimana. Karena emang iPhone-nya selalu jadi trend center ya untuk iPhone lainnya. Jadi iPhone lain tuh nggak bisa banget, bisanya tuh nyontoh terus gitu ya. Jadi menurut gua, kalau menurut kalian beda ya terserah. Dan di sini juga untuk perekaman itu udah bisa menggunakan 4K, dan juga untuk FPS, untuk video bisa kalian atur ya. Udah bisa resolusi 4K, dan juga bisa resolusinya itu atau FPS-nya bisa 60-30. Ada HD dan juga 4K. Jadi untuk kalian yang mau buat sinematik menggunakan handphone, iPhone 11 Pro udah cukup bagus. Dari series XR ke iPhone 11 ini memang udah bisa untuk 4K ya, rekaman 4K. Karena emang handphone ini dengan 3 kameranya itu bukan kaleng-kaleng menurut gua. Tapi untuk pemutaran videonya mungkin di sini untuk untuk formatnya cukup beda ya, dimana di sini menggunakan HEFG. Dan juga untuk kualitas videonya itu menggunakan High Dynamic Range dengan Dolby Vision dan konten HDR10. Kalau untuk dukungan video mirroring ini bisa 1080p. Selanjutnya untuk video itu apalagi ya, kalau untuk yang rentang dinamisnya ini bisa sampai 860 fps, dia telefoto dan juga wide angle. Kalau zoom optiknya 2 kali dan bisa sampai zoom sampai 6 kali. Dan di sini untuk mode-modenya ya seperti biasa lah, nggak ada perubahan. Hanya perubahannya ada di kameranya aja. Dan kalau untuk flash true tone-nya itu lebih terang dari versi sebelumnya. Dan untuk video quick take ini bisa melacak subjek, dan video selang waktunya itu bisa cukup stabil ya dibanding yang versi sebelumnya. Oke, mode-modenya menurut gua sama aja sih ya, gak ada beda kalau untuk mode, cuman kualitas dari kameranya yang lebih ditingkatkan. Nah, kalau untuk kameranya yang bakal kita bahas, kamera depan itu 12 megapiksel, bukaannya itu f2.2, dan juga bisa 4K juga. Untuk Smart HDR itu generasi yang paling barunya. Apalagi ya, kalau untuk flash dia menggunakan flash retina. Selanjutnya kamera belakang ini itu menggunakan 3 kamera, yaitu 12 masing-masing 12 megapiksel. Menurutku walaupun 12 megapiksel tapi 12 megapikselnya yang asli gitu, yang benar-benar gitu, gak kayak handphone lainnya gitu. Ada yang bilang 20 megapiksel, 30 megapiksel, tapi nggak nyata gitu, nggak asli gitu kelihatannya. Dan selanjutnya untuk bukaannya itu f.24, kalau untuk yang wide-nya f.1,8, kalau untuk telefotonya 2.0. Nah, ini untuk lensa depan ya, sama bisa untuk wide juga. Oke, kalau untuk kamera belakang ini bisa zoom sampai 10 kali. Oke, kalau untuk efeknya ada 6 ya, yang tadi kita lihat ada alami, studio, kontur, panggung, mono, dan high key mono. Selanjutnya kalau untuk panorama ini bisa sampai 63 megapiksel. Apalagi ya, ada untuk penanda lokasi. Kalau untuk formatnya itu JPEG dan HEIF. Itu nggak ada di handphone lain, kayaknya cuma ada di iPhone. Oke, paling cuma itu aja yang bisa gue bahas di iPhone ini, yang menurut gue ini memang cukup worth it untuk kalian pakai sehari-hari, atau mendukung bisnis, atau mendukung kalian suka foto-foto, suka bikin video sinematik. Cocok untuk semua lah, untuk semua penggunaan. Jadi cukup sekian video dari gue, semoga bermanfaat.
dan kalian yang mau beli handphone yang di iPhone lagi di tahun ini mungkin masih cukup bagus untuk 5 atau 3 tahun ke depan masih bagus lah. Dan belinya jangan lupa di Jaila Gadget Store. Ya cukup sekian video dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.